Jika kita sudah mendapatkan, mari kita perhatikan dan kita mendapat bahagia di dalamnya. Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah manusia selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, Engkaulah persembunyian bagiku. Amin. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 19 ayat 1 dan 1. Selamat bahagia orang yang benar yang menuruti Taurat Tuhan Allah. Ya Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Engkau kurniakan bagi kami pada hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di dalam jemaat untuk bersekutu beribadah, memuji dan membesarkan nama. Kami ketiga hamba telah berdiri dan siap untuk mengerjakan firman. Kuasai kami dengan kuat Roh Kudus. Hamba-Mu yang akan merenungkan firman, kiranya Engkau menguasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, memberikan kemampuan kekuatan kesehatan, agar hamba-Mu mampu memberikan firman seluruh jalan kepada Yesus. Berfirmanlah, ya Bapa, pada saat ini juga, karena kami tidak memahami, telah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran melanjutkan, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu kurbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukkan, darah jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang dekat, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menegakkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti jermisih, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain dan sumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Ya, pembacaan kita yang kedua, pembacaan dari kedua Tesalonika, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kami, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri berduka tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang hadirnya iman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasa-Nya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan kepada mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita.
Pembacaan kita yang ketiga dari Sakeus pasal 19, dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka benarlah dia mewakili orang banyak, lalu memanjat pohon marah untuk melihat Yesus yang akan lewat. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah pergi, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menemui Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu berseru-seru, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari itu akan dipersembahkan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang peras dari seorang akan dikembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hai, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Terima dari juga pembacaan kita ini diberi tema, "Basuhlah, bersihkanlah Basel Sia Roy." Tidak dimainkan dalam menjalani kehidupan ini, tentunya tidak mudah, baik berupa makanan dan budaya. Tetapi tubuh jasmani kita, bahkan pemerintah membuat program hidup bersih. Presiden mengimbau supaya kita tetap sehat. Setiap saat mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih yang mengalir agar kita terhindar dari penyakit COVID-19, kita dapat hidup sehat. Dari pembacaan dari saya, pasal 1 ayat 10 sampai 20, berisi keluhan Yesaya karena pemberontakan bangsa Yehuda. Mereka hidup dengan kejahatan, menindas orang miskin, berpaling dari Allah,
kepada berhala sehingga mereka mengabaikan. Bahkan kesalahpahaman bangsa Yehuda akan makna ibadah yang betul. Hati mereka dipenuhi kemunafikan. Mereka melakukan ibadah dengan menginjak-injak pelanggaran Allah. Mereka mempersembahkan korban kepada Allah, tetapi hanya sebagai tradisi sementara. Selain itu, tindakan atau perbuatan mereka tidak mencerminkan kehidupan umat Allah yang karena mereka tidak berbuat baik, bahkan mereka melakukan ketidakadilan. Makanya Allah meminta, basuhlah ini, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang dari kalian. Namun di balik semuanya itu, Yesaya masih memberi pengharapan kepada bangsa bahwa mereka akan diampuni oleh Allah apabila mereka tidak ada masih kekasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan bentuk kehidupan kita? Tidakkah kita sedang hidup dalam keadaan sama halnya dengan bangsa Yehuda karena hal-hal baik yang mereka lakukan bukan berasal dari kesungguhan mereka sebagai perwujudan kehendak Allah, namun hanya kesenangan mereka belaka. Melalui Yesaya, Allah ingin agar setiap orang percaya melindungi dan memperhatikan orang-orang miskin, anak yatim piatu, janda dan buta. Allah tidak menginginkan dan mengizinkan ibadah-ibadah dipenuhi dengan kemunafikan. Allah tidak menginginkan persembahan yang kita berikan kepadanya adalah hasil dari perbuatan jahat seperti korupsi, hasil pencurian dan sebagainya. Allah mau melihat semuanya itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang berkasih dalam Tuhan, pertobatan itu adalah perubahan dari yang tidak baik berbalik ke arah yang baik. Sama dengan seorang yang berjalan menuju satu arah, namun dalam perjalanan salah arah. Dengan salah arah maka akan salah tujuan. Niscaya juga tidak akan sampai pada tempat atau sesuatu yang akan. Dengan kesadaran akan kekeliruannya, maka perlu berbalik ke jalan yang benar, lalu mengikuti jalan itu sampai bertujuan. Jangan berbalik lagi, karena itu sama artinya yang kembali menjalani kesesatan. Bahkan dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 memberikan gambaran bagi kita. Sakeus
Dia bertobat, kemudian menikmati ketika di dalam Kristus. Sakeus memberi contoh bagaimana membasuh diri dari dosa. Hidup diubah oleh Tuhan. Namun baik itu semua, Allah yang adalah kasih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Allah masih mau mengampuni setiap orang percaya yang benar-benar mau bertobat. Tetapi pertobatan yang dituntut Allah di sini bukanlah pertobatan yang hanya bersifat sementara. Allah mau kita menunjukkan sikap kita yang benar-benar mau bertobat dengan cara melakukan hal-hal yang baik kepada sesama. Pertobatan itu sekali dan untuk selamanya, sama halnya dengan karya Tuhan yang datang untuk memberikan dirinya berkorban dan mengaruniakan keselamatan bagi kita. Hanya sekali hidup dan untuk semua orang serta untuk selamanya. Seperti ibadah yang kita lakukan kemarin, kita yakini bersama-sama berdasarkan iman, memperjuangkan keadilan dan menjunjung tinggi tali persaudaraan dalam Tuhan, serta membangun mental yang baik dengan sesama. Dan pada saatnya kita akan melihat hasil ketaatan dan hasil itu dalam kehidupan kita. Akan tetapi terkadang ada saja orang yang tetap mengeraskan hatinya dari nama ingin disandung sehingga tidak mau bertolak. Marilah kita jadikan hidup kita ini menjadi kemuliaan bagi Allah. Amin. Marilah ya Bapa dan Ibu, kami mengaku firman bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang sering menyakiti hati Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami Tuhan akan dosa-dosa yang sering kami berbuat melakukan. Amin. Mari kita masuk ke dalam kita membaca aku percaya kepada Allah, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang berdoa yang dikandung Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 13. Allah Bapa Tuhan kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga.
Sini jemaat Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang mempersembahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Namun jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagimu. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh kejahatan. Kita diingatkan dari firman Tuhan Yesaya pasal 1 ayat 13. Ya, saat ini diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan. Mari kita datang kepada Tuhan memberikannya dengan tulus ikhlas, sambil kita memuji Tuhan dengan menyanyikan bawa persembahan.
Ya, baik-baik dengan awal hari pada 23 Oktober 2022, Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada Jemaat yang tahun pada tanggal 24 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2022. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan selain penyampaian ke ini, ada minggu depan akan dilaksanakan pemilihan khusus diakonia musibah kebakaran pastoral di Tanjung Santan, Kalimantan Timur. Jadi minggu depan kita akan melaksanakan pemilihan khusus ini. Dan yang selanjutnya ini berkaitan kepada kaum bapak bahwa tanggal 5 akan dilaksanakan ibadah klasis. Jadi dilaksanakan jam 6 sore. Jadi ibadah klasis jam 6 sore tanggal 5 November 2022 di Jumat akan menjadi di rumah. Dan selanjutnya ibadah rumah tangga ini akan dilaksanakan di rumah Maten 1 pada tanggal 7 Juni 2024. Tanggal 7 di bawah itu beberapa yang dilaksanakan. Pada hari ini ada saudara boleh mengucap syukur sebesar 200.000 untuk kasus seperti ini. Ada beberapa undangan yang masuk pada pagi hari ini untuk jemaat Kampung mereka Inggris yang menikah Presidia Marliani Pandet dengan Alberti Bestianus dan Log. Ini putri pertama dari Bapak Peter Wembley Pade dan Ibu Paulina Bodi, dan putra ketiga dari Bapak Yunus Dato Lalo dan Ibu Siska. Pemberkatan nikah 5 November 2022 pukul 13 bertempat di gereja GPIB Immanuel Tarakan, Jalan Semayang nomor 13 Kota Tarakan. Resepsinya bertempat di gedung Bandara Lama Jalan Kepala Lapangan. Hari Sabtu tanggal 5 November 2022 ini pukul 18.00 sampai dengan selesai tempat di gedung Bandara Lama Jalan Kepala. Turut mengundang dari jemaat kita adalah Bapak Samuel Raja atau Bapak Iko. Bapak Samuel. Nah, yang kedua yang menikah Dewi Salom SPD, putra ketiga dari Bapak Yakub Salom dan Ibu Ida Padang Sakaria, dengan Jenny Maja Pamuso SPD, putri pertama dari Bapak Henry Maja dan Ibu Bumi Pamuso. Pemberkatan nikah pukul 13 WITA bertempat di Gereja Nurani Jemaat Jualan Permai tempat pakaian Kopri, Jalan B Haji Iskandar, belakang SMA 3 Tarakan. Resepsi pada pukul 18.00 WITA sampai dengan selesai pada hari Senin tanggal 7 November bertempat di halaman rumah Bapak Henry Maja, Jalan B Haji Iskandar RT 7 Juara Tinggal, belakang SMA 3 Tarakan. Yang untuk mengundang dari jemaat kita juga ada itu. Terus undangan yang ketiga yang menikah Resi Makina Pasulu SPD, putri kedua Bapak Romi Pasulu dan Ibu Marta, dengan Henry Ibo Sapa, putra kedua Bapak Joni Sapa dan Ibu Yana.
Pemberkatan nikah Kamis 3 November 2022 pukul 14.00 bertempat di Gereja Tuhan Jemaat Bethlehem Tarakan, Jalan Danau Jepang, Jalan 5 Pengungsian, Tarakan Tengah. Resepsi tanggal 3 November 2022 pukul 18.30 WITA bertempat di Gedung Wanita Jalan Kusuma Bangsa, Rusunawa, Kelurahan Pengungsian, Tarakan Tengah. Turut mengundang dari jemaat kemarin itu beberapa yang boleh kita dengar jemaat pada pagi hari ini, dan hari ini kita akan merayakan nonton PKB yang ke-14 untuk itu kami mempersilakan kepada Ibu Bapak Maria. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada PKB untuk memimpin pemotongan kue ulang tahun yang ke-41. Terbalik ya? 41 ya? Oh, 14. Rupanya PKB yang paling muda di dalam urutan Gereja Toraja ya. PKB yang paling muda. Biar itu dikatakan. PKB sama murah supaya ada 10 tahun ada 10 tahun untuk PKB. Jadi ya korban kasus jagung ada 10 tahun kayak tahun kok. Ya, kita akan bersama-sama dengan PKB merayakan ulang tahun yang ke-14. Kita menyanyikan lagu apa? Lagu apa ya? Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Akhirnya sekolah itu. Di depan yang pertama Bapak Yohanes Parede, Bapak Yunus Tampang dan Jadi Tampang dan Bapak Ibu. Silakan berdiri di depan kuenya.
Bapak Yohanes Dewo, JB1 oleh Bapak Kelvin Londok, JB2 oleh Bapak Kelvin Londok, JB1 oleh Bapak MD Kodik. Dari Agatis Neneng Resa, silakan yang sudah saya sebutkan namanya untuk berdiri bersama dengan pengurus PKB bersama-sama bersuka cita merayakan ulang tahunnya yang ke-14 kali. Dan OIG bersama dengan tua-tua dari setiap sektor. Nyalakan lilinnya. Kita ucapkan selamat ulang tahun Bapak PKD yang ke-14. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya ke depan, sekalipun masih muda, tetapi sangat dewasa oleh karena diberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya. Salam PKB. Salam PKB.
kuenya dimakan di tempat masing-masing. Setelah selesai makan, saya mohon maaf atas keterbatasan saya dalam memimpin kue ulang tahun. Sekian dan terima kasih. Saudara, ya tambah sedikit nanti jam 3 nanti kita akan punya waktu untuk membuka tenda. Jadi diharapkan kehadiran dari bapak-bapak bahkan ibu-ibu juga untuk dapat membantu kita dalam membersihkan ruang gereja. Jam 3. Selanjutnya tadi ada tambahan sedikit dari yang menikah Presidia dan Alberti. Yang turut mengundang itu Bapak Martin Angitonda dan Bapak Samuel Hade. Dan yang kedua yang menikah tadi dari Leni Salom SPD dan Jimmy Maja Pemuso. Yang turut mengundang dari tempat kita dan di Manu adalah Bapak Manu Sani atau Mantan. Ya, terima kasih. Ya, ibadah PW Ibu Yonatan sama tanggal 2 hari Rabu. Ya, terima kasih. Itu ibadah PW. bersyukur dalam pikiran orang tua dalam masa tua dan dalam pekerjaan yang terkait dibantai untuk kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kehidupan yang sudah Tuhan perkenankan bagi kami. Dan pada saat ini Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami di dalam bersekutu, beribadah, memuji dan bersama-sama. Firman-Mu mengajak kami untuk tetap setia erat dalam menjalani kehidupan ini dan jadikanlah kehidupan kami menjadi kemuliaan. Ya Bapa dalam surga, kami mendoakan anak kekasih Sonda yang mengucap syukur di dalam pekerjaan dan yang Engkau memberkati agar dia boleh melakukan pekerjaan dengan baik dengan kata Bapa. Demikian orang tua di dalam usaha baik di pangkat dan di ibu dan Engkau untuk memberkati. Ya Bapa dalam surga, kami mendoakan persembahan yang sudah kami persembahkan kepadamu, yang kami ambil dari berkat-Mu adalah kami mengelolanya dengan baik di jemaat kami, dan yang masih ada di tangan kami adalah kami juga menggunakannya studi Bapak. Kami mendoakan kepada yang baru saja memperingati hari ulang tahunnya, yang Engkau memberkati, semoga persekutuan itu semakin maju di dalam pengenalan nama Tuhan. Ya Bapa dalam surga,
Kami doakan beberapa anggota jemaatmu berada dalam kelemahan dalam pemulihan. Pak Markus Anggese, Mama Nova, Mama Erin, Nenek Johanna, Bapak Alibekum, Freddy yang hidup ke kamarnya. Semoga mereka dapat mendapatkan kesembuhan yang asalnya dari Bapak Surga. Kami doakan beberapa anggota keluarga yang berduka, kiranya Engkau menghibur mereka agar dia jangan larut di dalam kesedihan. Ya Bapa dalam surga, kami mendoakan anak-anak kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang berpisah dari kami, baik yang sudah bekerja, yang masih menuntut ilmu, kiranya Engkau mengerjakan apapun hikmat pengetahuan agar mereka menuntut ilmu dengan baik. Dan bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, tunjukkanlah yang akan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Dan bagi anak-anak kami yang masih kecil-kecil, yang Engkau menumbuh kembangkan mereka agar semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Kami doakan Bapak Pendeta seluruh yang Engkau memberkati dalam kehidupan rumah tangganya, memberkati Bapak Pendeta di dalam menjalankan tugasnya melayani sidang jemaat dengan bersama-sama dengan mendampingi agar Bapak Pendeta boleh mengarahkan kami ke jalan Engkau kehendaki, dan anak-anak karuniamu yang masih dalam penuntutan ini, kiranya Engkau mengaruniakan akal budi hikmat pengetahuan agar boleh menuntut ilmu dengan baik dengan apapun. Ya Bapa dalam surga, kami doakan segala teman yang Engkau memberkati kami di dalam segala tugas dan pekerjaan kami, agar kami boleh melakukan tugas-tugas kami seluruh yang terdapat dari surga, dan dari dalamnya kami boleh memetik hasilnya demi hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga. Kami doakan pemerintah kami, khususnya pemerintah masyarakat, beri kebijaksanaan agar boleh memerintahkan dengan adil-adilnya, agar kota Talaring ini aman dan bermakmur leluasa diberikan. Inilah doa syafaat Bapa dan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Semoga Tuhan berdiri. Kita memuji Tuhan
dengan melakukan kesatuan tempat berpaut Jakarta. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, nyatakanlah kejahatan yang sungguh, berilah dirimu dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga tetap bertumbuh dalam iman dan kasih. Kiranya Allah menyertai kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya, kita lakukan bagi penutup ibadah kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Ya, demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat berharimu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom.